Baik Pak, bisa kita mulai ya sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mas Sakur Abdul Wahid yang akan memandu bersama narasumber kita hari ini, Pak Wijaya dari Kominfo Cilacap selaku Kepala Dinas ya. Kepala Dinas Kominfo Cilacap. Ini adalah pertemuan daring yang kesekian kali, kemudian ini yang terakhir untuk di bulan ini. Sebelumnya kita juga sudah mengadakan diskusi daring dengan sejumlah lembaga dan berbagai pihak menggandeng ormas, lembaga kesehatan, dokter, terus kemudian pelaku wisata, kepala dinas dan lain-lainnya. Hari ini kita berkesempatan dengan Pak Wijaya dari Cilacap. Untuk tema hari ini yang akan kita bahas adalah libur akhir tahun di rumah saja. Kita akan melihat nanti seperti apa kebijakan yang ada di Cilacap kaitannya dengan penanggulangan COVID-19, termasuk langkah-langkah yang ditempuh dan himbauan-himbauan kepada masyarakat maupun upaya-upaya pencegahan lain. Saya kira saat ini semua negara di seluruh dunia memang tengah berupaya berjuang gigih untuk mengatasi pandemi ini. Bahkan sektor usaha ya semuanya harus terkena dampaknya, termasuk pemerintah. Saya yakin kemarin kalau kita dengan Dinas Pariwisata Banyumas, pendapatan di sektor pariwisata juga mengalami penurunan tajam. Ada evaluasi juga di sana, evaluasi target pendapatan. Yang pasti apapun itu kita harus tetap optimis, kita harus tetap berjuang, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, supaya kita bisa mengatasi pandemi ini. Dari review Google yang saya lihat kemarin, bahkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini termasuk masyarakat yang dikategorikan cukup optimis dan mampu menghadapi tantangan. Itu kalau dilihat dari hashtag yang muncul di Google kemarin. Ada review dari dari pimpinan Google wilayah Asia termasuk Jakarta Indonesia. Alhamdulillah kita sudah bisa bertatap maya hari ini. Semoga nanti ada banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dan kita juga bisa menginformasikan kepada khalayak, kepada masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 hari ini, kali ini. Monggo saya persilahkan kepada Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Kominfo Cilacap untuk memberikan paparan. Nanti dilanjutkan ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ikut daring hari ini. Monggo, silakan Pak. Kaitannya dengan libur akhir tahun di rumah saja ini seperti apa kalau di Cilacap? Monggo Pak Wijaya. Terima kasih Mas Sakur Abdul Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pak Sakur selaku moderator yang saya hormati, teman-teman dari Banyumas Express dan Kebumen Express yang saya hormati, mulai dari manajemen sampai teman-teman wartawan. Yang pertama kita bersyukur di Qaulin alhamdulillah bahwa pada pagi siang hari ini kita bisa melakukan webinar lah ya, webinar. Mudah-mudahan ini akan membawa berkah bagi kita semuanya. Yang kedua, terima kasih ini kepada Banyumas Express dan Kebumen Express yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk gendut-gendut rasa terkait dengan kegiatan pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan buat kita semua, sehingga wabah atau pandemi yang sedang kita hadapi bersama, secara regional, internasional, bahkan mendunia ini untuk secepatnya bisa hilang dari bumi ini, karena ini merupakan wabah yang cukup
luar biasa, dampaknya luar biasa. Terkait dengan itu, mohon izin bahwa saya akan membawakan materi terkait dengan cegah ledakan kasus COVID-19 di Cilacap saat libur Natal dan Tahun Baru. Teman-teman dari baik Banyumas Express, kemudian Kebumen Express, kemudian dari para peserta webinar ini, silakan kalau memang mau ngunduh terkait dengan materi yang akan kita paparkan, boleh silakan di barcode yang ada tayangannya, yang kami tayangkan itu, silakan untuk diklik, bisa diunduh di materinya di barcode tersebut. Jadi silakan teman-teman, kami beri waktu 1 sampai 2 detik barangkali ya. Ya. Nanti bisa lah kalau kalau yang belum silakan nanti bisa hubungi kami. Baik. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang kenal saya lah ya. Kalau yang tahu ya nggak banyak lah. Mungkin dari Banyumas Express ya Mas Sudi sudah tahu, teman-teman wartawan kayak Mas Magito juga tahu. Nama saya Wijaya. Ya, saya lahir di tetangganya Mas Udin. Kalau Mas Udin Purwokerto, saya Purbalingga. Ya, beda-beda dikit lah, beda-beda tipis ya. Saya Purbalingga, tapi Purbalingga Kemeringet. Dari kota Purbalingga masih jauh di Losari Rembang. Saya lahir ya 5 Juni 65, beda tipis dengan Bung Karno. Katanya kalau orang lahir bulan Juni biasanya akan jadi orang sukses, termasuk saya sukses lahir batin, insya Allah. Luar biasa, amin. Iya, saya sudah tua, umur saya sudah 55,5 lah ya, nanti bulan Juni 2021, 56 tahun. Kemudian alamat rumah saya, monggo teman-teman yang mau mampir pada saat pas tindak ke Cilacap di perumahan Gumilir Indah, Blok 11 nomor 104 Cilacap, Komplek Polres, belakang Polres, ya, itu ya, Polres Cilacap. Silakan yang mau mampir. Nanti disediain sate paus, di sana ada sate paus. Kemudian pendidikan terakhir, saya pasca sarjana dari manajemen sumber daya manusia di Yogyakarta. Dan jabatan sekarang saya dipercaya oleh beliau Pak Bupati Cilacap sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. Barangkali ada yang tanya nantilah kalau masalah ini data profil saya nanti tanyanya nanti atau mungkin nanti bisa diselesaikan secara adat kalau pas ke Cilacap. Ya. Sebelumnya akan kami tampilkan infografis perkembangan COVID di Cilacap per 20 Oktober 20 Desember maksud saya, 20 Desember 2020 bahwa jumlah tes swab atau PCR sampai dengan minggu terakhir bulan Desember yaitu 1.654 tes atau setara dengan 97,29% dari target yang mestinya harus kita swab, tapi ini kan masih 1 minggu lebih. Insya Allah sampai dengan akhir Desember, target yang diharuskan oleh WHO atau dari Satgas Satuan Gugus Tugas Nasional bisa tercapai 100%. Insya Allah sekarang sudah 97,29%. Kemudian jumlah total yang sudah di swab tes PCR sampai dengan minggu terakhir sejak adanya wabah ini sudah 29.567. Kemudian jumlah kasus positif 626, berkurang 20 dibandingkan dengan tanggal 19 kemarin. Itu kemarin 646, sekarang 626. Kemudian jumlah total kasus positif yaitu 3.000 sampai dengan tanggal 20 kemarin 3.118 tambah 92, kemudian jumlah total kasus sembuh di Kabupaten Cilacap 2.391 tambah 108, kemudian jumlah total kasus yang meninggal sampai dengan tanggal 20 kemarin 101 kasus meninggal atau tambah 4 gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat lah itu ya per kecamatan dari
Kecamatan Dailuhur sampai dengan Kecamatan Cilacap Tengah itu ya. Itu. Jadi nanti teman-teman bisa mencermati itu. Yang selanjutnya bahwa kita bicara secara global dulu bahwa data lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia selama long weekend, pengalaman yang telah lalu bahwa mohon izin akan kami sampaikan pada saat long weekend Idul Fitri tanggal 22 sampai 25 Mei 2020 ada kenaikan dan lonjakan kasus secara nasional 41%. Kemudian long weekend juga tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020 pada saat hari libur kemerdekaan naik kasus 21%. Ini nasional. Artinya bahwa setiap kali long weekend itu terjadi kenaikan kasus COVID-19. Baik secara nasional, kemudian kalau kita lihat angka kasus COVID-19 Jawa Tengah, periode Oktober sampai November 2020 mengalami kenaikan juga, yaitu kenaikan total kasus 64,83%, kemudian kenaikan kasus aktif yaitu 242,82%. Malah kemarin kalau tidak salah itu Jawa Tengah agak di peringkat paling atas mungkin se-Indonesia itu. Artinya bahwa memang setiap kali liburan untuk Jawa Tengah berisiko tinggi. Kenapa berisiko tinggi? Karena Jawa Tengah itu merupakan daerah tujuan wisata juga. Daerah tujuan wisata, kemudian banyak para pekerja-pekerja yang dari Jawa Tengah ke luar Jawa Tengah, kemudian pulang ke Jawa Tengah, sebagian ada yang terpapar kasus COVID, tapi mereka itu merupakan OTG, orang tanpa gejala, sehingga mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu terpapar COVID. Kemudian hal-hal yang perlu kami stressing kepada teman-teman semuanya, khususnya warga masyarakat, dan sudah kita upload di medsos kita dan kita siarkan lewat LPPL Bercahaya dan media mainstream juga, yaitu bahwa berpergian merupakan aktivitas yang meningkatkan risiko untuk terinfeksi menularnya COVID-19. Saran kami bahwa di rumah yang paling aman dan paling baik. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita bepergian, baik pada saat menggunakan fasilitas angkutan maupun di tempat-tempat wisata, yang pertama bahwa pada saat kita di fasilitas angkutan, baik pribadi maupun umum, jelas risikonya sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Hampir sekarang semua angkutan, baik pribadi maupun umum, adalah menggunakan AC. Di mana mobil-mobil yang kita gunakan atau angkutan yang kita gunakan, baik itu kereta, pesawat, dan sebagainya itu sudah full AC sehingga tidak ada sirkulasi udara yang datang dari luar. Dengan kondisi seperti itu, terjadi perputaran udara yang hanya di situ-situ saja. Sehingga ketika ada salah satu orang yang tega terpapar, maka akan terjadi perputaran virus itu dalam satu ruangan. Oleh karena itu risikonya sangat tinggi. Itu yang pertama di angkutannya. Kemudian yang kedua di tempat wisata. Jelas kadang-kadang kita kalau sudah bertemu teman, bertemu kawan, bertemu saudara atau kenalan, biasanya lupa maskernya dilepas. Nah, itu yang resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu mohonlah kalau memungkinkan tidak usah pergi. Demikian, kita di rumah saja sampai dengan COVID ini berlalu dari bumi kita tercinta. Kemudian bahwa kegiatan tersebut, bahwa kebijakan tersebut juga sejalan dengan surat gubernur yang kemarin baru terbit, yaitu surat gubernur Jawa Tengah nomor 443 garis miring dan sebagainya terus, tanggal 16 Desember 2020 tentang antisipasi peningkatan COVID-19 di daerah Jawa Tengah, bahwa kegiatan perayaan akhir tahun 2020 tidak diizinkan. Jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Oke teman-teman, bisa nanti carilah itu ya surat gubernurnya, atau mungkin kita kirim PDF-nya itu. Surat gubernur Jawa Tengah nomor 443 bla 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 tanggal 16 Desember 2020. Jelas sekali tidak diizinkan untuk mengadakan keramaian. Kemudian
bahwa surat gubernur itu sejalan dengan peraturan yang ada di Kabupaten Cilacap tentang penanganan COVID. Bahwa di Cilacap itu ada Perda nomor 5 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Jadi memang ini perdanya tidak spesifik terkait dengan masalah COVID, tapi penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap, sehingga bisa lebih luas. Karena perda itu sifatnya kan long term, tidak dalam waktu singkat. Kemudian juga sudah ada Perbup nomor 126 tahun 2020 tentang penerapan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dari perda itu kemudian ada turunannya, yaitu Perbup 126 terkait khusus masalah COVID-19. Kemudian upaya pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penanggulangan COVID-19 ini, termasuk dalam Natal dan Tahun Baru ini, yaitu kita tetap menerapkan 3T1I, yaitu tracing. Mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa tracing atau tracking sama saja, bahwa untuk salah satu orang yang terpapar COVID kemudian positif, maka kontak erat dengan siapa saja kita melakukan tracing. Kita tracing, kemudian kita swab, gitu loh. Setelah ketemu orang yang kontak erat, kemudian kita melakukan testing masif. Mereka dilakukan testing, swab. Dan alhamdulillah, perlu kami sampaikan di sini bahwa alhamdulillah untuk Kabupaten Cilacap ini sangat serius dalam menangani kasus COVID ini. Terbukti bahwa Kabupaten Cilacap itu membeli alat untuk melakukan tes swab itu harganya cukup mahal, sekitar mungkin lebih dari 5 miliar lah kayak gitu loh. Mungkin dari sekian banyak kabupaten yang sudah membeli itu termasuk di dalamnya Cilacap, itu luar biasa. Sehingga untuk testing secara masif kita bisa melaksanakan lebih banyak lagi karena kita di laboratorium kesehatan daerah, di lab Kesda kita punya alatnya sendiri di lab tersebut untuk swab COVID-19 ini. Kemudian setelah kita tracing, testing, kemudian kita juga melakukan treatment. Baik orang yang OTG, orang yang sudah sakit, terpapar, dan sakit. Yang OTG, pemerintah Kabupaten Cilacap kerjasama dengan beberapa hotel, termasuk hotel at home. Mereka-mereka yang OTG di karantina mandiri di hotel at home. Itu. Kemudian yang sakit sudah barang tentu kita siapkan di rumah sakit dengan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian kita juga melakukan isolatif insentif atau karantina mandiri, baik itu yang anjuran kepada masyarakat yang berlebihan, silakan mengadakan perayaan di rumahnya masing-masing, yang penting secara hikmat dan manfaat bagi kita semuanya. Termasuk untuk perayaan tahun baru pun ada himbauan untuk tidak melakukan selebrasi yang berlebihan. Ini seperti itu. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap termasuk dalam rangka Hari Natal dan Tahun Baru ini, kita tidak hanya itu, jauh sebelumnya kita sudah melakukan woro-woro tentang COVID-19, bahaya COVID-19, kemudian kita dari Dinas Kominfo dan kerjasama dengan DKK juga membentuk namanya tim Jogo Siber ini loh. Mungkin kabupaten lainnya belum, mungkin kalau Jawa Tengah itu kan membuat tim Jogo Tonggo untuk mereka yang kena. Alhamdulillah sangat efektif Jogo Tonggo. Kemudian kita juga membentuk tim Jogo Siber. Artinya maksudnya itu bahwa Jogo Siber itu banyak berita-berita yang hoax, berita yang kebenarannya itu masih dilakukan, banyak para netizen yang menanyakan lah, kemudian kita punya tim itu pakai SK Bupati, alhamdulillah sudah terbentuk, dan anggotanya dari Kominfo dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Dan juga untuk antisipasi itu, termasuk ini masih terus sampai dengan nanti COVID hilang barangkali, itu kita juga punya posko terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, ada CPM, Satpol PP, Disub, dan Linmas, itu di sana, dekat alun-alun. Kemudian selanjutnya bahwa dari tim itu juga kita melakukan operasi terus-menerus secara insidentil, disesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk tempat kerumunan warga. Oleh karena itu nantinya di tempat-tempat wisata pun
termasuk di tempat-tempat ibadah mungkin juga kita patroli, baik itu yang ada di, mohon maaf, yang di masjid, di gereja dan sebagainya kita tetap patroli, terutama untuk perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Kemudian juga kita secara sporadis melakukan pengecekan terhadap warga yang akan masuk wilayah Kabupaten Cilacap di titik-titik perbatasan Kabupaten Cilacap dengan kabupaten lain atau provinsi lain, yaitu di Patimuan, Dailuhur, Nusa Bungu, dan Sampang. Tapi ini secara sporadis, artinya tidak kemudian tiap hari. Ini seperti itu. Tapi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya biar tidak pada pergi, ya kita setiap saat bisa melakukan operasi tersebut. Kemudian juga bahwa di samping itu, bahwa untuk memberikan, mohon maaf, untuk memberikan pencerahan atau bukan kemudian kita ingin agar ada hal yang tidak diinginkan, kita itu juga melakukan operasi justisia. Jadi di samping kalau Perbub itu hanya mengatur terkait dengan sanksi sosial, tapi di Perda 5/2020 itu sudah menyangkut masalah tindak pidana ringan tipiring gitu. Nah, kita tiap Senin itu melakukan persidangan online yang dilakukan oleh Satpol PP dengan kejaksaan, kemudian dengan dari pengadilan itu. Kita melakukan biar ada efek, mohon maaf ya, ini biar ada efek ya jera apa istilahnya, tapi mohon maaf kalau itu salah ya. Biar ada efek jera bahwa mereka itu di samping ada sanksi sosial juga mereka yang terkena operasi, ada yang sebagian yang dikenai tipiring, tindak pidana ringan dengan sanksi denda maksimal 50.000. Datanya kita punya data. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf, Pak Nri telah menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti terkait dengan ini, ada dialog atau tanya jawab, nanti kita akan jawab semampu kami, dan insya Allah kalau yang belum jelas nanti bisa menghubungi kami, nanti kita kirimkan datanya, karena di webinar ini kan waktunya terbatas, kemudian komunikasinya juga terbatas. Kalau yang kepingin lebih jelas lagi, monggo kita bisa komunikasi, baik pun atau bisa datang ke Cilacap, nanti kita siapkan datanya, dan mungkin kalau yang belum sarapan kita kasih sarapan lah atau makan siang itu dengan satu paus gitu ya. Itu terima kasih, matur nuwun, mohon maaf karena sudah menyampaikan perkenan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih atas paparannya ya. Cukup lengkap saya kira, dan ada banyak hal yang sudah dilakukan. Seperti halnya kalau saya memang tinggal di Banyumas, di Purwokerto, pun ya tidak jauh beda, ada perda juga, ada operasi juga yang rutin dilaksanakan begitu. Kalau untuk kebijakan pariwisata nanti tutup atau seperti apa Pak ini berarti pas momen pergantian ini? Ya, terima kasih Mas Pur ya. Jadi kebijakan kita tetap, mohon maaf ya, kalau tutup total tidak lah ya, tidak tutup total, tapi protokol kesehatan tetap kita jalankan. Artinya bahwa masuk pariwisata harus pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan, kemudian sudah barang tentu ya kayak mencuci tangan pastilah ya itu ya. Ini seperti itu. Dan itu dari tim kita, tim terpadu itu setiap saat melakukan operasi untuk membubarkan kerumunan. Karena begini loh Mas, di para pelaku wisata itu kan juga, mohon maaf lah, secara ekonomis juga membutuhkan hidup loh, harus hidup juga. Ya, tidak mungkin kemudian kita tutup gitu, kita itu ya kasihan, mereka butuh makan dan sebagainya. Iya. Kalau kita mau meniru negara-negara maju kayak Belanda, Inggris, Jerman yang lockdown sampai 5 minggu, ya nanti nggak ada yang makan, ribet lagi nanti, itu kan itu. Jadi di satu sisi kita harus sehat karena makan, harus nutrisi lengkap. Di satu sisi juga kita harus sejalan dengan protokol kesehatan harus kita laksanakan. Demikian, Mas. Oke. Satu lagi nih Pak, sebelum nanti rekan-rekan yang lain dari Pak Udin atau Mas Budi juga tanya. Saya ada yang tertarik ini kaitannya dengan Joko Cyber itu ya.
Joko Cyber itu tadi menangkal Sudah ya. disinformasi, misinformasi atau hoax begitu. Saya kira itu menarik sekali karena kemarin ada juga dari pelaku wisata pun banyak yang menanyakan, misalnya itu umum, secara umum. Eranya sekarang memang era bom informasi ya, jadi era internet, semua saling share begitu. Kalau dari evaluasi Dinkominfo sendiri, Joko Cyber sendiri seperti apa ini Pak kaitannya dengan hoax yang katakanlah berhasil ditangkal begitu di wilayah Cilacap khususnya? Apakah ada hoax-hoax yang sangat merugikan hingga masyarakat menjadi takut atau bahkan antipati begitu? Seperti apa Pak evaluasinya kalau dari Joko Cyber ini? Ya, terima kasih Mas Sakur bahwa Joko Jaga Siber itu sebenarnya berawal dari adanya berita-berita yang secara faktual tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini seperti itu. Nah, tapi netizen atau masyarakat banyak yang bingung gitu loh. Betul, Kemudian betul. kita rapatkan dengan teman-teman Diskominfo, kemudian DKK, gimana nih cara menangani ini, sehingga pakai surat keputusan Bupati membuat namanya Joko Siber, yaitu menangkal hal-hal berita-berita yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kaitannya dengan kebenarannya. Memang kita kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan karena berita hoax itu kan tidak hanya lokal Cilacap, kadang-kadang berita hoax itu sifatnya nasional. Lain, ya, betul. Ya gitu loh. Lah pada saat kita itu sifatnya nasional, memang ada tim, ada teman-teman kita yang langsung berkomunikasi dengan tim dari pencerahan hoax dari kementerian, karena yang kebanyakan hoax itu tidak hanya lokal Cilacap tapi juga yang sifatnya itu nasional. Ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat pemetaannya, mungkin satu hari ini juga ada sinkronisasi atau sinergitas dengan lapor BUB dan lapor GUB juga. Lapor BUB juga, iya. Nah, mungkin kalau kita gabungkan ya sehari untuk perharinya berkisar antara 10 sampai 30 lah yang harus kita netralisir, kita memberikan pencerahan itu. Ya. Jadi sangat bermanfaat ya. Terutama terkait dengan berita masalah hoax terkait dengan COVID. Ada yang mengatakan bahwa COVID tidak ada, bahwa COVID ini hanya rekayasa, kemudian tidak perlu pakai masker, tidak perlu jaga jarak, tidak perlu cuci tangan, bebas. Nah ini kan perlu bola-balik kita memberikan pencerahan, karena pertanyaan-pertanyaan berkisar di sekitar itu bola-balik muncul, itunya seperti itu. Sehingga perlu pemberian pencerahan dari tim Joko Siber. Demikian, Mas. Iya. Baik Pak, ini kemarin seperti yang kita juga melakukan meeting online juga dengan Dirjen Kominfo kemarin. Itu memang kalau ada evaluasi yang paling banyak itu memang dari medsos itu. Dalam 1 detik ada sekian ribu di Twitter, sekian ribu di Facebook dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya kalau media cetak itu memang yang paling nirhoak begitu. Ya memang selain persebarannya terbatas begitu ya, tapi memang itu dari Dirjen Kemenkominfo kemarin mengakui seperti itu. Yang paling kecil ya ada sih, tapi yang paling kecil begitu. Itu Iya. Ya memang gini Mas, kalau media cetak itu kan semua jelas, kemudian pertanggungjawabannya juga jelas, secara hukum juga bisa dipertanggungjawabkan, kemudian narasinya juga jelas, sehingga di media mainstream kayak media cetak, kemudian media visual yang bisa dipertanggungjawabkan hampir yang hoax itu hampir tidak ada hampir. Tapi kalau yang di medsos, WA, Twitter, kemudian Instagram, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akui bahwa medsos itu sekarang mendapat porsi yang paling banyak di antara yang sampai masyarakat itu, yang sehingga kita kadang-kadang kalau tidak sering memberikan pencerahan kepada masyarakat, terjadi informasi yang berkepanjangan itu loh. Kalau yang media kayak cetak, kayak Banyumas Express, kemudian itu ya nggak ada yang Baik Pak. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau memberi masukan atau lain-lain, bukan beri masukan maksud saya, apa namanya? Ada sharing lain gitu. Silakan Pak Udin barangkali.
Atau Mas Budi? Silakan Pak Udin. Ya, terima kasih Mas Sakur. Yeah. Barangkali ada beberapa yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan persoalan COVID-19 ini. Pak Wijaya, kalau saya tidak salah, juga juru bicara gugus tugas kalau nggak salah. Beberapa pertanyaan Pak Wijaya. Yang pertama, kalau Pak Wijaya tadi menyampaikan selama ini razia ataupun operasi di wilayah-wilayah perbatasan itu masih dilakukan secara sporadis pada saat-saat tertentu. Pada saat momen libur Lebaran, momen libur Natal dan Tahun Baru ini, apakah ada tim khusus, tim gabungan dari Satgas ataupun dari TNI Polri yang disiagakan khusus selama 24 jam di wilayah-wilayah perbatasan? Karena saya yakin meskipun himbauan yang disampaikan oleh pemerintah sudah sedemikian masif agar berlibur di rumah saja, tidak pulang kampung, tidak berwisata dan sebagainya, saya sangat yakin masih sangat banyak orang yang dalam tanda kutip melanggar karena berbagai alasan, misalkan alasan pulang kampung karena kangen dengan keluarga dan lain-lain. Itu yang pertama, Pak. Apakah di momen khusus pada saat momen ini, momen menjelang Natal dan libur akhir tahun ini, apakah tim gabungan disiapkan di wilayah-wilayah perbatasan, mengingat Cilacap cukup banyak pintu yang bisa masuk ke Cilacap, baik itu orang yang akan pulang kampung dari perantauan maupun orang yang akan berwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau tadi disebutkan bahwa perayaan malam tahun baru secara resmi memang dilarang, tapi tidak menutup kemungkinan di lingkungan-lingkungan kecil seperti RT, RW misalnya, kemungkinan, saya prediksi kemungkinan itu masih akan ada. Kira-kira antisipasi semacam apa yang sudah dilakukan oleh baik Pemkab Cilacap, gugus tugas maupun tim gabungan dari TNI Polri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, saya ingin tahu sejauh mana kesiapan Pemkab Cilacap termasuk dalam hal ini gugus tugas penanganan COVID-19 terkait dengan program vaksinasi massal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Apakah sejauh ini Pemkab Cilacap sudah melakukan pendataan terkait siapa-siapa saja yang nantinya akan divaksin di luar yang memang mendapat prioritas awal seperti tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, tenaga pendidik, maupun ASN. Saya kira itu beberapa pertanyaan Pak Wijaya. Terima kasih Mas Sakur. Ya. Silakan Pak, barangkali langsung ada tanggapan. Terima kasih Mas Udin dari Banyumas Express ya. Nanti kalau kurang jelas bisa datang ke Kominfo Mas Udin ya. Iya, saya tunggu satenya Pak. Iya. Yang pertama terkait dengan di perbatasan ya, untuk Natal dan Tahun Baru ada tim khusus di perbatasan. Gini, jadi dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru ini, memang kita kan sudah punya tim khusus terkait dengan tim namanya itu Satgas ya, Satgas yang terdiri dari gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dari Dishub, dari DK dan sebagainya. Sudah barang tentu bahwa intensitas di perbatasan akan lebih meningkat lagi, akan ditingkatkan lagi. Yang tadinya umpamanya pada waktu kemarin itu untuk jaga di perbatasan hanya seminggu mungkin sekali 2 kali atau 2 minggu sekali, menjelang Natal dan Tahun Baru ini akan intensitasnya di sana akan lebih ditingkatkan lagi. Ini seperti itu. Tapi tidak mungkin kita tiap hari, kelihatannya tidak mungkin itu tiap hari, karena di samping keterbatasan personil, juga keterbatasan masalah, mohon maaf lah, yang lain-lainnya. Ini seperti itu. Jadi kita sudah melakukan mapping terkait dengan itu, karena di Cilacap itu tidak hanya satu tempat, tapi
Patimuan, kemudian Daya Luhur, kemudian dari Sampang, kemudian termasuk Nusa Wungu, itu perbatasan-perbatasan dengan Kabupaten Cilacap yang memang setiap saat digunakan untuk mobilitas penduduk keluar masuk Kabupaten Cilacap. Itu. Sementara personilnya itu agak terbatas, oleh karena itu bergiliran lah. Tapi tujuannya sebenarnya di samping untuk antisipasi, tujuannya itu untuk mohon maaf untuk membuat masyarakat untuk tidak mobilitasnya untuk agar dikurangi lah, intinya seperti itulah, menimbulkan efek mohon maaf efek jerah seperti itulah, karena memang situasinya sangat berisiko kalau kita melakukan perjalanan yang cukup jauh. Itu yang pertama. Kemudian tahun baru resmi itu, kalau iya antisipasinya bahwa memang biasanya kan kalau tahun baru sebelumnya, karena ini COVID itu kan baru 1 tahun kurang lah ya, waktu itu bulan Februari Maret lah ya dinyatakan bulan Maret atau masalah oleh Presiden, sehingga antisipasi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan perayaan tahun baru bakar-bakar ikan dan sebagainya masih mungkin, tapi dalam skala yang setelah kita mengadakan konsolidasi solusi ke masyarakat, insya Allah tim akan jadi sebelum tahun baru kita akan terus melakukan war dan sebagainya, baik itu memakai media mainstream yang sudah ada kayak LPP Bercahaya, kemudian medsos, juga dari Satgas ini melakukan woro-woro pakai mobiling itu ya, ini ya, bahwa tahun baru tidak boleh mengadakan perayaan yang berlebihan. Silakan mungkin ya kalau bakar-bakar di rumah kan paling hanya di bawah 10 orang lah, itu pun tetap harus melakukan protokol kesehatan. Ini seperti itu, Mas. Jadi insya Allah kita akan melakukan secara maksimal sehingga tidak terjadi perayaan tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya, karena situasinya memang belum memungkinkan. Dan ini Satgas jelas, baik itu melalui surat gubernur maupun anjuran surat edaran dari Satgas gugus Satgas COVID nasional juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga bahwa terkait dengan vaksin, kita tetap sampai dengan sekarang kita berpedoman pada kebijakan nasional. Jadi yang pertama mungkin kita juga belum tahu karena belum kita secara belum kita rapatkan, tapi kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap sinergi dengan kebijakan dari Jakarta, dari pusat. Nah, terkait dengan selain dari aparat, kemudian dari petugas, mulai dari tenaga kesehatan, para medis, dokter, kemudian dari teman-teman Pol PP, BPP dan sebagainya, ya mungkin mereka-mereka yang kebijakannya kita dari belum begitu paham tentang itu lah, kita ya semuanya akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional. Kalau memang dari PNS dulu yang harus direpit atau mungkin dari teman-teman dari komunitas lain, ya kita menyesuaikan dari Jakarta. Demikian Mas Udin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijaya. Mudah-mudahan jelas lah ya. Kalau nggak jelas nanti selesaikan secara adat, datang aja ke sini. Siap, jelas. Ya. Mas Budi silakan. Ya, terima kasih. Pak, ini terkait dengan libur akhir tahun ini akan tidak mungkin ya Pak, kemungkinan pasar 100% tidak bepergian. Pasti mereka ada yang bepergian, tetap menikmati wisata, berkunjung ke tempat wisata. Sudah ada nggak kira-kira Pak edaran tentang protokol kesehatan bagi tempat-tempat wisata di Cilacap Pak? Edaran agar mereka menerapkan protokol kesehatan bagi tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Cilacap. Apalagi saat ini kan kondisi pariwisata di Cilacap. Kok nggak jelas? Ini Pak. Pelan-pelan tegak. Baik. Begini Pak, akhir tahun ini kan ada libur Natal, libur tahun baru. Tidak mungkin bahwa kita meminta masa 100% untuk tetap di rumah. Pasti ada beberapa mereka yang kemudian tetap berwisata,
mengunjungi tempat pariwisata. Ya. Sampai sejauh ini sudah ada belum Pak misal edaran tentang agar tempat wisata itu untuk mematuhi protokol kesehatan, misalkan ya tahu edaran maksudnya ya Mas Budi ya. Iya. Karena dan apalagi saat ini kan mulai tumbuh nih Pak wisata-wisata yang di desa-desa wisata di Cilacap ini Pak. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Mas Budi. Iya ya. Jadi memang tadi saya di depan sudah ngomong bahwa pastilah wisata tidak kemudian tidak mungkinlah ditutup itu nggak mungkin. Penyelenggaraan wisata tetap dilaksanakan. Cuma yang pertama bahwa edaran terkait dengan protokol kesehatan pasti kita buat. Baik di tempat-tempat umum sudah kita pasang, baik lewat pamflet, leaflet maupun banner-banner sudah kita pasangi bahwa silahkan berwisata tapi menjaga protokol kesehatan. Karena begini, kalau pemerintah kemudian nutup tempat wisata juga mereka kasihan. Tadi saya udah di depan udah ngomong, udah matur bahwa mereka juga pelaku-pelaku wisata itu kan butuh makan. Pelaku-pelaku wisata punya keluarga, pelaku wisata punya kepentingan. Karena kalau kemudian ditutup dan mereka tidak bisa, itu pun walaupun kita sudah buka, tetap yang namanya masukan, kemudian karena pelaku-pelaku wisata di sana kan banyak sekali, di samping orang jualan kaki lima, kemudian orang jualan ya macam-macam gitulah, ada guide dan sebagainya. Mereka itu kan butuh masukan untuk menyambung hidup. Ini seperti itulah, sehingga wisata tidak mau ditutup, tapi edaran, kemudian pamflet, leaflet dan sebagainya sudah kita persiapkan itu. Nah, di samping itu juga kalau dulu yang namanya pada saat Natal tahun baru itu kan masih di tempat wisata banyak ada yang namanya hiburan-hiburan, lah itu kita larang, memang nggak boleh itu. Kayak ada musik yang berlebihan dan sebagainya, nggak boleh itu. Jadi nanti para dari Satgas akan melarang itu. Nah, perlu kami sampaikan pula bahwa kalau nggak salah bahwa untuk libur Natal dan Tahun Baru ini dari pihak PT Kereta Api Indonesia saja kan yang namanya tiket 38.000 sudah habis terjual itu. Itu kan bukti bahwa memang kita kalau untuk membendung masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi ya memang agak kesulitan. Cuma harapan kita tidak jemu-jemunya, kita tetap mempublish, kita tetap memberikan informasi yang benar bahwa protokol kesehatan tetap harus dijalankan untuk meminimalkan terkait dengan orang yang nantinya terpapar COVID-19. Demikian Mas Budi, tetap edaran tetap kita buat, kemudian termasuk pencerahan lah kaitannya dengan bahaya COVID, tentang protokol kesehatan juga tetap kita sampaikan kepada masyarakat. Demikian Mas Budi. Baik, terima kasih. Rekan-rekan yang lain, monggo. Ya, prinsipnya memang pemerintah kalau kita lihat ibaratnya tidak kurang-kurang dalam melakukan upaya pencegahan, sosialisasi, membangun kesadaran masyarakat. Tinggal dukungan kita bersama ini seluruh elemen. Dan kita nanti ini Pak dari diskusi ini juga selain kita laporkan ke gugus tugas COVID nasional, juga kita upload di medsos dan medsosnya kita, begitu di Facebook, di IG dan di YouTube. Dan ini tentu kita harapkan bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat kaitannya dengan pencegahan COVID untuk lebih peduli menjaga diri masing-masing termasuk keluarga, begitu. Barangkali ada tambahan lain Pak atau ya intinya beginilah, kami teman-teman dari media termasuk dari Banyumas Express kemudian Kebumen Express, kami sangat terima kasih lah selama ini kerjasamanya untuk pencerahan terhadap masyarakat, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Karena kalau kita hanya mengandalkan medsos, kadang-kadang sekali lagi medsos itu kan mohon maaf lah, orang siapa saja bisa bikin tulisan kemudian bisa mengupload. Semua orang bisa merekam, bikin video, kemudian diupload. Semua orang bisa komentar, kemudian bisa diupload. Nah, ini memang kadang-kadang kita mengalami kesulitan, artinya keterbatasan kita pada saat untuk mengkanter informasi-informasi yang sifatnya itu
kebenarannya itu masih bisa dipertanyakan, kebenarannya diragukan itu. Walaupun terus yang perlu kami sampaikan di sini pula bahwa kadang-kadang banyak informasi bahwa itu dari sumber yang benar, dari orang yang bisa dipercaya, dari ahli dan sebagainya. Tapi ketika informasi itu disampaikan kepada masyarakat tanpa didampingi oleh aparat dari pemerintahan, kadang-kadang bisa miss juga. Itu loh. Karena ada beberapa dokter yang memberikan informasi seperti itu, benar informasinya seperti itu, tapi kan kadang-kadang perlu penjelasan lagi dari kita. Jadi informasi itu betul, tapi perlu tindak lanjut penjelasannya. Banyak yang seperti itu. Contoh lah, makan masker, dikira masker yang dimakan kan kayak gitu loh kadang-kadang loh, kayak gitu loh. Gitu loh. Padahal mau saya makan, benar pakai masker, itu contohnya seperti itulah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kita itu tidak mungkin untuk tidak melakukan aktivitas karena kita butuh nutrisi, kita butuh makan dan sebagainya, gitu loh. Yaitu memang kita butuh gizi yang bagus sehingga imun kita bagus, sehingga ketika ada virus kita imun, kan kayak gitu. Nah itu kan perlu penjelasan lebih jauh lah. Kita terima kasih, mohon kerjasama yang baik lah. Sementara ini yang sudah baik antara Banyumas Express, kemudian Express dengan pemerintah, dan mari kita tangkal bareng-bareng isu-isu hoax itu atau isu-isu yang butuh penjelasan lebih lanjut dari kita sehingga masyarakat akan lebih paham tentang bahaya COVID, tapi bagaimana kita itu sekarang hidup berdampingan dengan COVID. Kan seperti itu. Perekonomian, sosial ekonomi harus jalan, tapi COVID kan sementara masih belum bisa kita tanggulangi secara apa benar-benar hilang nggak? Ya kan kayak gitu. Jadi ya benar sekarang jadi apa namanya ya, kita itu menerapkan pola hidup baru lah kayak gitulah. Pola hidup baru. Ekonomi jalan, tapi mohon maaf COVID-nya masih belum bisa diatasi secara maksimal. Jadi pesan kami ya, yuk kita bareng-bareng memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga kita tetap kerja, usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, termasuk makan yang bagus, tapi menjalankan protokol kesehatan. Demikian Mas Udin, demikian Mas dari kami, Mas Syakur. Pak. Terima kasih. Banyak yang sudah disampaikan, saya kira ini juga bisa cukup menjadi bekal bagi kita semua dan masyarakat nantinya kaitannya dengan upaya pencegahan penanggulangan COVID-19. Menyongsong tahun 2021, semoga kita juga bisa menerapkan pola hidup baru dengan lebih meningkatkan imun lagi, tapi juga tetap harus optimis dalam menghadapi hidup ini begitu. Saya kira ini sudah 1 jam ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau rekan-rekan ada yang lain masih saya buka, tapi kalau enggak saya kira bisa ditutup pertemuan hari ini. Mbak Idri gimana? Dari Kebumen kayaknya belum hari ini. Oke, saya telepon ya Kebumen, ada yang masuk? Oke, monggo. Silakan Mas Tohir. Siapa ya? Penanganan pidananya. Pertama, penanggulangan informasi hoax-nya, kemudian apa yang dilakukan pemerintah terhadap orang yang menyebarkan informasi hoax tersebut. Begitu ya Mas Tohir. Apakah juga ada penindakan secara hukum begitu? Oh iya, begitu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Mas Bayu ya. Mas Tohir itu Pak. Mas Tohir tadi. Mas Tohir. Oh iya, saya dengar baru apa
Mas Tohir ya, sorry, saya pikir Mas Bayu ya. Iya. Mas Tohir dari Kebumen, terima kasih bahwa terkait dengan isu hoax atau hoax atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, memang secara masif lah juga pemerintah sudah mengkanter itu, baik itu lewat medsos, kemudian yang lewat media-media yang lain lah ya. Cuma kalau isu-isu hoax yang COVID ini kan sebenarnya sifatnya tidak hanya lokal tapi juga nasional, barangkali malah internasional gitu loh. Itu memang ada dari Kemenkominfo yang bisa termasuk untuk bagaimana agar aplikasi itu bisa intinya seperti itulah. Kemudian terkait dengan sanksi, sepanjang itu memang dilakukan secara gimana ya, secara sengaja dan sebagainya, kemudian ada pihak yang dirugikan, itu sebenarnya jelas sekali sanksinya itu di Undang-Undang IT itu, Undang-Undang nomor 1918 tahun 2016 ya, kalau nggak salah, itu yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 ya, kalau nggak salah, itu tentang ITE itu, informasi dan transaksi elektronik, itu jelas sekali itu Bapak, barang siapa menyebarkan isu hoax, kemudian itu dituntut secara hukum, itu bisa didenda maksimal 1 miliar, kemudian kurungan maksimal 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Sebenarnya sanksinya luar biasa ini. Tapi mereka itu kadang-kadang mungkin belum tahu tentang sanksi itu. Sehingga mereka, mohon maaf, kadang-kadang mereka yang menyebarkan isu itu kan juga tidak paham tentang itu. Mereka hanya menerima informasi kemudian mengupload informasi, tidak tahu bahayanya kalau mengupload itu loh sebenarnya loh. Nah, kalau sebenarnya mereka juga, nah ini tanggung jawab kita semuanya lah ya, bahwa di Undang-Undang ITE itu bahwa jelas sekali sanksinya cukup berat, hanya sekedar ikut-ikutan upload, kemudian setelah dituntut mereka ikut menyebarkan isu hoax, kena sanksi juga kayak gitu loh. Kita sering melakukan pencerahan itu, kita terutama untuk teman-teman kapula muda di tingkatan SMK, kita kerjasama dengan beberapa media lah sudah untuk mengcounter isu hoax. Salah satunya dengan Nuansa Pos, kita sering melakukan itu di teman-teman SMK itu, Nuansa Pos dan apalagi lah gitu ya. Di Cilacap sering seperti itu. Jadi intinya bahwa kita secara masif, secara bersama-sama menangkal isu hoax, kemudian juga pemerintah sudah jelas bahwa sanksinya jelas sekali di Undang-Undang ITE itu, bahwa maksimal 1 miliar, kemudian denda maksimal 1 miliar, tahun kalau nggak salah, ini seperti itu ya. Bisa kita lihat bersama lah di undang-undang itu. Ya, kita juga, Mas Tohir. Mas Tohir. Ya, kita nanti juga mendorong ada kebijakan baru mungkin Pak yang lebih ketat supaya masyarakat ini semakin tertib lagi dalam bermedsos begitu. Kasus serupa juga kemarin kita rekod di Purwokerto, itu ada warga Purwokerto Selatan yang memang dia menyebarkan bahwa COVID tidak ada dan sebagainya, malah mengajak masyarakat untuk tidak pakai masker. Itu selang hanya 1 hari kemarin langsung ditangkap, tapi kemudian hanya diedukasi, tidak sampai dipidanakan. Kemarin ada di Mas yang seperti itu. Ya, memang harus seperti itu, kemudian itu harus ada yang dikasih sanksi pidana biar pada jerah ya. Teman-teman masih ada lagi, monggo. Kalau nggak ada, terima kasih sekali untuk waktunya ini Pak Wijaya Hal juga yang sudah kita bicarakan. Tentu kita dari Elemen Media akan turut bersama pemerintah. Kalau salah satu tugas wartawan saat ini juga ada hoax checker ya, mengecek hoax itu dan kemudian mengedukasi kepada masyarakat. Saya kira kerjasama yang strategis ini nanti bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih sinergi lagi antara Banyumas Express dengan Kominfo Cilacap dan jajarannya begitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas diskusi hari ini.
dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Sebelum ditutup barangkali ada closing statement Pak, atau Ya. gitu, monggo closing statementnya. Ya, yang jelas terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini akan membawa pencerahan kepada masyarakat melalui teman-teman media, khususnya Banyumas Express dan Kebumen Express. Mari kita bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui media yang kita punyai. Jadi, karena COVID masih tetap, kalau menurut kami itu COVID masih tetap harus membutuhkan penanganan yang khusus, barangkali karena ini sudah mendunia lah intinya. Negara-negara maju aja sudah begitu ketakutannya, kita Indonesia kok santai-santai saja, maksudnya masyarakatnya loh, pemerintahnya sudah pontang-panting, nggak karu-karuan, masyarakatnya masih ada yang belum percaya, itu kan aneh jadinya loh, itu loh. Ini kan tanggung jawab kita semuanya untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Pemerintah itu udah lelah sekali, capek sekali memberikan penanganan ini, tapi masyarakatnya masih ada yang berita hoax yang perlu kita luruskan lah. Tapi memang butuh kesabaran dari kita semuanya. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh kemudian semuanya sendiri, tidak boleh lelah, tidak boleh capek, tapi kita mari bareng-bareng, khususnya dari teman-teman media, kami terima kasih atas kerjasamanya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, barangkali menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, Pak Sakur. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah ikut dalam diskusi daring hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa berkarya selalu. Untuk Pak Wijaya, Pak Bupati juga semoga sehat selalu. Amin. Baik, saya tutup diskusi daring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.